kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membakar semangat kita dulu. Ya, Bapak tes ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. Nurul Taqwa. Yes. Tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa, ya. Yang kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua kelas. Silakan Fauzi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, ada baiknya Bapak akan melakukan pengecekan kehadiran untuk kalian semua, ya. Jika Bapak panggil namanya, kalian bilang hadir. Siap? Ya. Untuk yang pertama, Ilham. Hadir. Yang kedua ada Ainul Yakin. Hadir. Ajis. Hadir. Rizky Adam. Hadir. Ajun. Hadir. Roni. Hadir. Sony. Hadir. Aldi. Hadir. Haikal. Hadir. Nih, semua masuk ya? Iya ya. Oke. Baik, setelah kita melakukan presensi, Bapak harap kalian setiap hari wajib hadir dalam pembelajaran, ya. Apa yang kalian lakukan sekarang ini adalah proses untuk menggapai masa depan yang lebih baik, ya. Jadi, oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Anak-anak, di depan kita sudah ada tampilan dari slide yang tertulis sistem utama engine dan mekanisme. Ya, di situ ada kata engine, ya, ada kata engine. Adakah yang mengetahui apa itu engine atau mesin itu apa? Ada Saya Pak, ya. Sony. menurut saya mesin adalah suatu alat yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Oke, bagus dari Sony ya, sudah mengeluarkan pendapatnya. Mungkin ada yang berbeda dari semua yang lain. Saya, Silakan, Fauzi. menurut saya, mesin merupakan alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Ya, Fauzi sudah menjawab. Jawaban dari Fauzi sangat bagus. Secara umum Bapak sampaikan untuk kalian semua, energi mekanik itu adalah energi gerak. Contohnya yang gampang kita lihat adalah seperti roda yang berputar, ya, dan kipas angin yang berputar. Nah, itu adalah salah satu contoh energi mekanik atau energi gerak. Apakah ini bisa dipahami? Paham. Ya, karena tadi kita sudah sedikit melakukan tanya jawab, ya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang mesin. Nah, sekarang kita akan menyampaikan, ya, apa yang harus kalian pelajari pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian akan melakukan pemeriksaan pada sistem utama engine, yaitu blok silinder dan head cylinder. Di mana nanti kalian harus menelaah bagaimana cara perawatannya dan melakukan pemeriksaan sesuai SOP terhadap komponen-komponen sistem utama engine yang nanti akan Bapak berikan. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa yang harus kita pelajari hari ini, ya. Bapak sudah menampilkan di slide sini, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang yang namanya komponen blok silinder. Ya, yang kedua ada komponen head cylinder, dan yang terakhir kita akan melakukan perawatan komponen engine. Oke, baik ya. Setelah ini Bapak akan memberikan tampilan video, ya. Silakan diperhatikan videonya, anak-anak. Sebelum memulai video ini, kami harap Anda subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Mau Info. Ini adalah video, ya, terkait pembuatan dari komponen blok silinder. Bisa kalian cermati seperti apa sih pembuatan dari komponen blok silinder itu? Nah, mungkin dari video yang sudah Bapak tampilkan, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak, apakah semua komponen mesin terbuat dari bahan aluminium? Ya,
Pertanyaan yang bagus dari Kirana. Kirana masih belum menyimak tadi yang Bapak katakan ya, bahwa setiap mesin itu bisa menggunakan bahan yang terbuat dari baja dan juga bisa menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium. Nah, jadi tidak full dia menggunakan baja dan atau tidak full dia menggunakan aluminium. Ya, mungkin ada yang bisa menanggapi lagi tentang pertanyaan dari Kirana. Izin menanggapi Pak. Ya, silakan Fauzi. Saya pernah mendengar kalau baja itu bahan yang sangat kuat. Tetapi kenapa mesin menggunakan aluminium juga? Padahal ketahanannya aluminium itu di bawah baja. Bagus sekali apa yang ditanggapi oleh Fauzi. Fauzi mengatakan bahwa dia pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah mengetahui yang namanya baja itu adalah bahan yang paling kuat. Ya, zaman dahulu jenis-jenis kendaraan pertama itu menggunakan bahan baja untuk komponen-komponen mesinnya. Tetapi semenjak berkembangnya dunia transportasi, timbullah inovasi-inovasi baru di mana bahan aluminium alloy itu digunakan pada mesin-mesin yang terbaru. Nah, inilah yang nanti akan kalian pecahkan kenapa mesin atau bagian-bagian komponen mesin itu menggunakan aluminium sebagai kombinasinya dan kenapa tidak menggunakan full baja. Nah, inilah nanti yang harus kalian identifikasi ya. Ini ya, kita sudah berada di penghujung penyampaian materi. Nah, dari tadi kalian sudah mempelajari tentang seperti apa sih bentuk dari komponen utama mesin ya. Salah satunya ada blok silinder, head silinder dan piston termasuk bagian dari blok silinder, sampai kalian memahami bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada setiap komponen yang sudah tadi Bapak tampilkan. Untuk itu sekarang kalian akan Bapak bentuk dalam kelompok-kelompok belajar. Di mana dalam kelompok belajar ini kalian nanti akan berdiskusi, kalian akan berkolaborasi ya untuk menemukan apa kira-kira yang menjadi alasan mesin itu terbuat dari bahan yang tidak full baja dan tidak full juga aluminium. Nanti akan Bapak berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian isi ya, dan kalian lengkapi nama, identitas kalian sendiri dan diisi bersama teman-teman melalui situs-situs atau sumber-sumber yang sudah Bapak berikan. Contohnya di grup Bapak sudah berikan e-modul ya. Nanti silakan e-modulnya dibaca. Dan kalau jika modul itu belum cukup untuk memberikan gambaran yang jelas, bisa kalian ekspor lagi di YouTube, boleh di Google, boleh silakan. Intinya nanti tugas yang harus kalian tuntaskan adalah menemukan kenapa mesin tersebut harus terbuat dari bahan yang terbuat dari baja dan yang bahan yang terbuat dari aluminium. Baik, untuk mempercepat ya, silakan nanti kalian membentuk kelompok sesuai dengan list yang sudah Bapak bagikan di grup WA kalian masing-masing. Ya, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ayo, segera, ayo cepat. Selanjutnya setelah kalian melakukan kegiatan eksplorasi dan membaca dari modul dan mencari beberapa rujukan dari internet, selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan praktik ya.
waktu prakteknya sudah selesai. Bapak minta kalian sekarang mengembalikan alat dan bahan praktek yang sudah kalian ambil ke tempatnya semula. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan presentasi. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang dapat kami temukan adalah penggunaan aluminium pada bagian mesin bensin bertujuan untuk mengurangi bobot dari mesin. Jika komponen utama mesinnya ada dibuat menggunakan bahan aluminium, maka bobot mesin dapat dikurangi. Bagus apa yang disampaikan oleh Fauzi. Jadi itu yang didapatkan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain atau siswa yang lain ada yang ingin menanggapi. Ya, Pak. Presentasi dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok yang kami dapat temukan adalah penggunaan aluminium pada bagian mesin bensin bertujuan untuk mempercepat pelepasan panas yang terjadi dari hasil pembakaran dan gesekan antar komponen. Anak-anak, ya setelah tadi kalian mendengarkan apa hasil dari presentasi teman kalian ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok yang lain sudah menanggapi. Ini Bapak acungi jempol untuk kalian semua ya, kalian sudah praktik, sudah belajar, sudah berdiskusi dengan sangat baik. Bapak sangat berterima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ingin Bapak meluruskan terlebih dahulu dari hasil yang sudah kalian dapatkan. Untuk yang kelompok 2 tadi mendapatkan jawaban kenapa sih komponen itu harus ada aluminiumnya, harus ada bajanya untuk mempercepat pelepasan panas. Ini benar sekali. Ya benar sekali. Karena apa? Jika mesin itu tidak mampu melepaskan panas dengan cepat, maka seperti yang dikatakan tadi akan ada gesekan antar komponen. Komponen yang saling bergesekan ini kan menimbulkan panas. Panas yang tidak diatasi dengan baik akan membuat komponen menjadi memuai. Memuainya komponen ini akan membuat perubahan dimensi. Di mana perubahan dimensi ini akan membuat gesekan antar komponen semakin banyak terjadi, ya, dan akibatnya akan membuat komponen itu semakin bagus. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Bapak sudah mengirimkan link Google Form untuk 5 soal HOTS, ya, 5 soal HOTS evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Baik, anak-anak, waktu kalian mengerjakan sudah selesai ya. Nanti akan Bapak koreksi hasilnya dari pekerjaan kalian terkait materi hari ini. Apabila nanti ada nilai yang masih di bawah KKM, akan Bapak berikan soal tambahan untuk remedial. Dan apabila sudah ada di atas KKM, maka akan Bapak berikan pembahasan mengenai masalah yang lain untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang komponen utama dari engine atau mesin ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran pada hari ini khususnya materi sistem utama engine bisa kalian pahami? Terima kasih. Nah, minggu depan kita akan masih bertemu pada materi yang berbeda ya. Dimana kalau hari ini kita mempelajari head dan block cylinder, besok kita akan lebih mempelajari tentang apa itu mekanisme katup dan porosengkol. Ya, siap ya? Siap. Untuk mengakhiri kegiatan ini ada baiknya kita selalu mengucap rasa syukur ya, supaya kita tetap diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan aktivitas terutama belajar. Bapak menekankan pada kalian tetap semangat belajar, jangan pernah malas untuk belajar karena masa depan yang kalian akan gapai tergantung apa yang kalian lakukan saat ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin doa dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan. Silakan Ibu Fauzi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah begitu Bapak akhiri, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.